warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di Ancang, Anak Komunikasi Berbincang, podcast di mana kita ngobrolin seputaran kehidupan mahasiswa dan dunia perkuliahan. Nah, di episode kali ini aku ditemenin sama pemateri atau narasumber yang super keren, gak hanya dari segi akademik tapi non akademik, yaitu Bang Muhammad Abdul Hidayat. Halo Bang Abdul, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sejauh ini aman Bang semua kegiatan? Sejauh ini alhamdulillah kegiatan-kegiatan yang saya jalani alhamdulillah lancar semua. Bang Muhammad Abdul adalah mahasiswa prodi Bahasa Inggris di Letting 2019. Berarti lagi di masa-masa akhir kali Bang? Ya betul, lagi di tahap akhir nih bisa kita bilang. Mendekati wisuda. Betul sekali. FYI nih guys, Bang Muhammad Abdul ini saat ini menjabat sebagai pimpinan umum UKM Pers Detak. Dan beliau juga bergabung di Sekolah Jurnalis Lingkungan dan juga beliau pernah menjadi duta lingkungan di tahun 2018. Wah Bang, saya sangat tertarik dan terkesan. Masih banyak nih pertanyaan yang bakal Nelly ajuin nih ke Bang Abdul. Oke, siap. Sebelumnya makasih Bang udah berhadir di podcast kami hari ini walaupun padatnya kegiatan-kegiatan di luar sana. Teman-teman, langsung aja kita gali dan korek-korek nih informasi dan pengalaman dari Bang Muhammad Abdul. Oke Bang, saat ini apa aja sih kesibukan yang Abang jalani? Kesibukan yang akhir-akhir ini yang saya jalani itu lebih seringnya ke organisasi, terutama di tahun ini tuh saya berorganisasi di Detak gitu kan, UKM Pers Detak USK. Dan selain itu juga ya namanya mahasiswa tahap akhir lah ya, ada juga nih yang namanya tugas akhir gitu, skripsi. Nah jadi itu tuh merupakan meskipun dia cuma satu tugas itu doang skripsi, tapi itu bertahap-tahap dan sering juga ketemu sama dosen seperti itu, kemudian revisi dan lain-lain, dan tentunya itu butuh waktu yang banyak juga gitu ya kan. Dan sambilan dari situ kegiatan berorganisasi juga tetap saya jalani, seperti menghandle kawan-kawan gitu supaya program-programnya itu terlaksana semua seperti itu. Harus tetap balance semuanya Bang. Benar sekali, harus tetap balance antara perkuliahan juga sama organisasi. Karena dua-duanya ada tanggung jawab gitu ya kan. Harus tetap seimbang ya. Iya betul. Abang kan dari jurusan bahasa Inggris nih. Iya. Boleh Bang diceritain gimana sih perkuliahan di bahasa Inggris itu? Di sini jadi di dalam pembelajaran, dalam aktivitas belajar mengajar itu dosennya nekanin buat mahasiswa ini harus bisa belajar bahasa Inggris seperti itu, harus bisa setidaknya itu menyampaikan pertanyaan lewat bahasa Inggris seperti kalau ada yang kurang ngerti gitu ya kan. Nah jadi kalau dari saya itu sendiri itu merupakan tantangan yang ya cukup sulit juga di awal-awal gitu, karena harus beradaptasi dengan bahasa Inggrisnya para dosen gitu ya kan, yang kita bilang bahasa Inggris itu kalau menurut saya sedikit berbeda dengan sewaktu di SMA gitu loh gitu, karena full Inggris gitu di sini. Nah tidak seperti di SMA masih ada diselingi sama bahasa Indonesia seperti itu. Nah itu mungkin menjadi tantangan yang berat bagi saya di awal. Berarti emang di awal-awal kayak gegar budaya gitu Bang? Iya betul, kayak shock gitu kan. Shock. Apa sih istilahnya itu? Ya culture shock ya, iya, benar. Karena kan ini pasti di kuliah kan dominan bahasa Inggris seperti yang Abang bilang. Iya, betul. Jadi kenapa sih pas SMA tuh memilih untuk masuk ke prodi bahasa Inggris ya Bang? Apa memang udah tertarik atau udah dari sekarang lah mau betul-betul nih belajar gitu? Oh, bahasa Inggris ini sebenarnya jadi ya interest saya dari awal, kayak minat ya yang sepertinya saya suka nih ke bahasa Inggris gitu. Meskipun di awal itu tuh kemampuan berbahasa Inggris saya itu tidak lancar seperti itu. Nah, tapi itu ya menjadi minat ya, karena kenapa itu jadi minat?
Dulu saya punya motivasi pengen keluar gitu ya. Ya sampai sekarang juga masih punya motivasi itu. Nah, artinya pengen keluar Indonesia gitu, mencoba dunia baru di luar sana seperti itu ya kan. Nah, tentunya modalnya itu bahasa Inggris dong gitu. Bahasa internasional. Ya, bahasa internasional. Nah, karena itu makanya saya mencari nih apa yang bisa mewadahi minat saya itu. Nah, saya searching-searching nih awalnya dan dapat ada awalnya saya minat itu ke sastra bahasa Inggris, kemudian barulah ke pendidikan bahasa Inggris yang saya lihat yang kedua gitu pertama. Nah, setelah saya timbang-timbang di Aceh juga ini sekarang tidak ada sastra bahasa Inggris gitu. Makanya ya bahasa Inggris yang kedua saya pilih itu adalah pendidikan bahasa Inggris. Ya karena tetap kita juga belajar bahasa Inggris di sini loh gitu, mendalami bahasa Inggris bagaimana seluk-beluk bahasanya tersebut gitu ya kan. Nah, dengan harapan nantinya bisa nih berkesempatan keluar gitu. Makanya itu motivasi awal saya memilih bahasa Inggris. Yang penting ada modal gitu nanti. Iya, udah ada modal dulu nih berbahasa, berkomunikasi dalam bahasa internasional seperti itu. Gitu. Kalau boleh tahu negara apa yang pengen abang pergi nantinya? Oh, kalau negara ya dulu saya pengen itu ke Inggris gitu, UK, United Kingdom gitu kan. Ya terutama di Londonnya itu ya kan. Ya ya karena ini doang sih seperti pengen ke sana itu karena ya mengunjungi beberapa tempat ya ya seperti ya stadion klub favorit saya gitu ya kan, kemudian beberapa tempat yang kita bilang tuh seperti banyak nilai sejarahnya seperti itu di London, dan saya dengar-dengar juga di sana itu masyarakatnya kompleks gitu ya kan, dan Islam juga fleksibel di sana, artinya tidak dikekang gitu. Jadi itu ya merupakan ya menjadi negara yang tujuan saya gitu, pilihan sampai saat ini. Dengar-dengar abang juga alumni dari PMM nih. Oh, pertukaran mahasiswa Merdeka ya? Merdeka. Iya. Boleh diceritain bang gimana sih jadi mahasiswa PMM ke daerah lain? Waktu itu alhamdulillah saya waktu itu berkesempatan pergi ke Sulawesi Selatan. Nah, dan itu karena itu program pertama dan masih ada efek-efek COVID gitu ya. Nah, jadi di 3 bulan pertama harusnya itu 1 semester full itu di Kesana. ya ke universitas di Sulawesi Selatan itu, dan saya alhamdulillah waktu itu dapat di Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang. Itu tuh ada di Sidenreng Napang, daerah Sulawesi Selatan, salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan lah gitu ya kan. Nah, dan itu harusnya full 1 semester, tapi karena 3 bulan pertama itu masih ada ya social distancing, COVID juga masih merebak gitu ya kan, dan akhirnya diputuskan pergi ke sana itu di 3 bulan terakhir ya, mau selesai lah 1 semester itu, dan kala itu saya semester 5 gitu, dan mencoba pengalaman di sana itu full 3 bulan ya, hanya 3 bulan, dan di tahun 2022 awal itu saya kira balik lagi ke Banda Aceh. Oke lah, walaupun 3 Iya, bulan walaupun gitu. 3 bulan tapi pengalamannya alhamdulillah banyak, dan pesan-pesan yang ingin disampaikan di dalam PMM itu artinya mengenalkan dan mengenalkan dan mengetahui juga nih budaya-budaya yang ada di Nusantara itu dapat loh gitu. Kita bisa meningkatkan toleransi antar sesama gitu, banyak dapat kawan-kawan yang lebih kolektif gitu ya, ada yang dari berbagai suku, ras dan agama lah seperti itu. Nah, ini bang, kita lanjut Iya. ke organisasi nih. Iya. Organisasi apa aja sih yang abang aktif, baik internal atau eksternal kampus nih? Selama ini ya? Selama ini. Oh, selama ini aktivitasnya saya itu kalau berorganisasi ya pertama belajar itu di organisasi yang ada di luar, itu seperti ya paguyuban, ya paguyubannya sekolah dan paguyuban
tingkat kabupaten asal saya. Dan alhamdulillah itu di semester awal dulu ya, waktu awal-awal kuliah, dan dengan berbagai kegiatan juga waktu kedua alhamdulillah lancar seperti itu. Dan kemudian saya mencoba untuk masuk ke himpunan, kemudian himpunan jurusan. Setelah dari himpunan jurusan mencoba ke Dewan Perwakilan Mahasiswa DPM, tapi tingkat fakultas gitu. Nah, jadi setelah 1 tahun nih di himpunan dan di DPM, baru kemudian saya coba ke Detak gitu ya kan. Nah, setelah itu masuk ke Detak, dan di Detak itulah selama 2 tahun saya mencoba di Detak, dan ini tahun ketiga sih ini. Berarti dari tahun 2020. 2020 gitu. 2020. Nah, jadi barulah mencoba di Detak ya kan. Nah, ternyata dunia jurnalistik itu wah, menarik dan sangat menantang gitu, seperti itu ya. Dan barulah kemudian juga ada sempat gabung juga di UKM, Unit Kegiatan Literasi Informasi USK punya juga yang ada di perpustakaan. Iya. Sebelumnya kenapa bisa tertarik untuk tes nih, daftar ke Detak gitu Bang? Apa yang Detak buat? sendiri ya. Waktu itu saya ada minat juga di bidang penulisan. Nah, dan ada satu orang teman saya nih tahu kalau saya ada punya minat di situ. Terus dia share nih informasi mengenai Detak gitu ya kan. Kasih tahu informasi, wah gabung ke sini aja nih kayak gitu kan, karena bisa lo nanti kalau misalkan kamu mau belajar nulis ya di sini aja kayak gitu, lebih intens gitu lo dapatnya. Habis itu juga terrealisasi kan? Iya, terrealisasi ya, makanya ya saya coba gitu untuk daftar, dan alhamdulillah lewat gitu di tahun pertama. Dan itu tahun COVID juga loh, dan semua prosedurnya itu adalah prosedur online. Semua dari wawancara ke open recruitment itu adalah online semua. Dan alhamdulillahnya proses magangnya juga berjalan lancar gitu, tidak ada hambatan. Alhamdulillah lulus sebagai anggota, itu aktif di tahun 2021. Mulai aktifnya itu di awal tahun 2021, karena masuknya itu kan di akhir 2020. Menjabat menjadi Pimum Detak di tahun-tahun berapa nih Bang? Itu alhamdulillah dipercayakan oleh teman-teman itu menjadi pemimpin umum ya. Pemimpin umum di Detak itu di tahun 2022 akhir itu terpilih, dan aktifnya di 2023 ya, tahun ini sekarang. Sebagai orang nomor 1 nih di Detak, kan pimpinan umum gitu Bang, kan. Betul. Gimana sih rasanya jadi orang nomor 1 dari Detak? Itu menjadi tantangan yang cukup sulit. Kemudian bagaimana merangkul teman-teman kayak gitu kan, supaya sejalan dengan apa visi misi kita ya kan, yang kita udah tentuin, program kerjanya terlaksana. Ya, kendala-kendala selama program kerja tersebut dijalankan itu pasti ada hambatannya, dan bagaimana cara sebagai pemimpin ya, sebagai ketua umumnya juga, bagaimana cara menyelesaikan hal tersebut, tentunya bersama-sama dengan teman-teman, mendengarkan pendapat teman yang lain ya kan, bagaimana solusi ke depannya, dan bersama-sama mengambil ya tindakan dan sikap yang tentunya nanti memperbaiki dan meningkatkan organisasi itu sendiri, seperti itu. Pentingnya persatuan gitu. Iya, benar sekali. Gimana sih cara Abang mengatasi tantangan-tantangan yang Abang rasakan Yang dilalui tadi ya? Ya, mengatasinya. Betul, awalnya juga seperti waktu tadi ya. Waktu itu pastinya berat loh gitu. Kadang kita ada dapat nih sebagai ketua umum, tentunya ada nih dapat undangan dari kegiatan dari UKM atau organisasi lain lah, dari ormawa lain lah gitu. Dapat undangan untuk menghadiri satu kegiatan, dan itu berbarengan juga dengan jadwal konsultasi misalkan, atau jadwal kelas yang lain seperti itu kan. Dan untuk hadir di situ tuh cukup sulit seperti itu, nggak bisa dong kita bela diri kayak gitu ya kan. Artinya cara nyelesainya ini ya, misal dapat undangan itu ya 3 hari atau lebih dari 3 hari sebelumnya, itu bisa mungkin saya
Saya Atur terus, koordinasi dengan teman-teman, atur siapa nih yang bisa menggantikan kira-kiranya di hari tersebut kayak gitu kan. Artinya perwakilan dari organisasi ya detak gitu, ada loh ikut kegiatan ini, dan saya sendiri juga bisa loh mengikutin apa menjadi tanggung jawab juga yang di aktivitas yang lain seperti itu. Dan ya kalau misalkan dapat kegiatannya itu mendadak, ya biasanya pertimbangin yang mana nih yang paling urgent kayak gitu. Nah misalkan jadwal konsultasi ini masih bisa dikomunikasiin sama dosen, ya bisa-bisa aja kita ya dahulukan dulu yang mana yang lebih penting kayak gitu kan. Yang diundur ini ya bisa kita lakuin besok atau nanti kapan bisa jadwalnya dijadwalkan ulang lagi sama dosen terkait seperti itu ya kan. Nah artinya waktu inilah tadi yang menjadi tantangan yang cukup berat juga dan cukup menantang ya bagi saya itu awal-awal menjadi pemimpin umum sekaligus kuliah juga ya sebagai mahasiswa akhir gitu. Memang harus sikap, tanggap gitu, responsif Betul, gitu kan. harus responsif. Gimana cara saat dari organisasi lain itu Ngirim undangan. mengirim undangan, melaporkan mengirimkan informasi bahwasanya ada loh ini kami udah menjalin kerjasama nih dengan detak, gimana kiranya kita bisa detak bisa berkontribusi di dalam hal itu ya. Kita harus ngehandle-nya juga sebagai pemimpin, juga harus menghandle teman-teman dan tentunya diri sendiri juga untuk menyelesaikan tanggung jawab dengan organisasi lain tersebut juga gitu. Dari kegiatan atau organisasi yang abang ikutin, apa sih output atau input yang udah abang rasakan untuk saat ini? Outputnya alhamdulillah, inputnya itu sendiri ya gimana cara kita, kalau dari saya pribadi itu bagaimana cara menjadi orang yang bertanggung jawab seperti itu. Artinya cara menyelesaikan sebuah tanggung jawab juga ya, itu intinya. Ketika satu tanggung jawab itu dapat ke diri sendiri, ya gimana cara kita tanggung jawab itu tuh bisa kita maksimalkan dan tidak disemena-menakan seperti itu. Nah, dari sini saya belajar arti pentingnya tanggung jawab. Ya sebelumnya arti dari tanggung jawab ini itu hanya sekedar omongan belaka lah gitu. Saya dengar dari dulu saya sempat beberapa kali, cukup sering sih ya dengar bahwasanya tanggung jawab itu penting loh gitu. Mulai dari orang tua, mulai dari teman-teman kayak gitu, mulai dari abang tingkat seperti itu, abang dan kakak tingkat di himpunan seperti itu, tanggung jawab itu penting ini segala macam kayak gitu kan. Bahwasanya nggak boleh disia-siakan seperti itu. Nah awalnya nggak sadar nih seberapa pentingnya tanggung jawab itu, dan awalnya juga ada nih kayak ada satu kegiatan nggak ikut kayak gitu kan, karena merasa tidak ada tanggung jawab di dalam itu. Padahal sekecil apapun tanggung jawab itu, meskipun sebagai anggota kita tetap ada loh kayak gitu rasa untuk memberikannya kepada yang lebih atas daripada kita seperti itu kan. Nah dari situ waktu pas menjabat sebagai ketua umum, di situ saya baru kemudian menyadari arti pentingnya ini tanggung jawab, bahwasanya dulu yang saya lakukan itu ternyata itu tuh dari bagian atasnya seperti para ketua bidangnya dan para pemimpinnya juga, ketua-ketua umumnya itu merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan saat ini kayak gitu. Artinya gimana cara menyampaikan, gimana cara pertama bagaimana cara sadar terlebih dahulu nih terhadap tanggung jawab yang diemban, kemudian bagaimana caranya juga menyalurkan dan menyampaikan bahwasanya kita semua itu punya tanggung jawab ya di bidang masing-masing, dan dengan adanya tanggung jawab masing-masing itu makanya organisasi itu dapat terjalan dengan maksimal kayak gitu. Dan visi misi kita itu dapat terpenuhi semuanya. Benar-benar. Berarti memang tanggung jawab itu tidak semudah kata. Iya betul, tanggung jawab itulah yang menjadi pembelajaran berharga seperti itu. Dan outputnya mungkin ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya saya bisa alhamdulillah sedikit banyak itu saya bisa lebih aware lagi terhadap apa aja yang menjadi tugas yang saya emban seperti itu, dan tidak menyepelekannya kayak gitu. Kan abang nih jadi mahasiswa
prodi bahasa Inggris. Iya. Kemudian bergabung di organisasi jurnalis. Iya. Nah, apa sih pandangan Abang mengenai jurnalis ketika udah bergabung nih di bidang-bidang jurnalistik nih? Atau memang makin berminat mau berkecimpung lebih luas atau ya gimana gitu merasa? Ya, menurut saya jurnalistik ini menarik. Awalnya saya kirain ya jurnalistik ini hanya seputar jadi pewarta, kemudian ada acara tulis, kemudian acaranya itu apa gitu. Ya udah sekedar laporkan ke ya redaksi ya kalau kita ya. Redaksi. Nah, sekedar laporkan ke redaksi bahwasanya himpunan ini UKM ini atau ormawa yang ini ngelakuin kegiatan seperti itu. Nah, kemudian laporkan hanya sekedar itu doang dan sudah nggak ada lagi yang lain gitu. Awalnya saya pikir seperti itu, tapi setelah menjalani lebih dari 1 tahun di keorganisasian Detak sebagai jurnalis, saya sadar bahwasanya jurnalistik itu lebih daripada itu seperti itu. Dan gimana cara kita meskipun di dalam satu acara tertentu itu bagaimana cara kita mengulik dan mengambil intisari dari suatu pembahasan yang ada di dalam acara tersebut. Berarti bukan semena-mena kita hanya bukan mentang-mentang kita jurnalis terus melaporkan hanya sekedar acaranya doang, tapi bagaimana pesan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut. Misal kayak ada kegiatan peduli lingkungan yang diadakan oleh UKM tertentu seperti itu, kegiatan peduli lingkungan, dan kita sebagai jurnalis harus bisa dan harus paham bagaimana cara mengungkit isu tentang lingkungan tersebut dari kegiatan itu. Apa sih yang sekarang ini sedang terancam gitu, apa sih hal-hal yang menjadi perhatian orang banyak saat ini di bidang lingkungan kayak gitu, dan apa hal yang harus diperbaiki dari mulai mahasiswa, kemudian dari tingkat universitas juga, dan dari para rektorat dan segala macam, apa yang harus mereka perbaiki dan kita sama-sama perbaiki ke depannya terhadap satu isu itu. Nah, dari situ tuh, dari kegiatan itu kita bisa ulik pesan yang ingin disampaikan tersebut. Nah, jadi kita harus menyampaikan kepada orang-orang nih bahwa pentingnya ini isu ini, bahwasanya orang-orang biar bisa paham dengan pesan tersebut, baik melalui tulisan, kemudian melalui video jurnalistik juga, kemudian melalui fotografi juga bisa, dan melalui karya-karya jurnalistik lainnya seperti itu. Wah, ternyata jurnalistik itu luas loh. Bukan hanya tulisan, bukan hanya sekedar menyampaikan di depan kamera, tetapi banyak loh yang dihasilkan dari jurnalistik itu yang nantinya menyampaikan pesan kepada orang-orang kayak gitu, menginformasikan suatu peristiwa dan intisari dari suatu fenomena kepada halayak luas seperti itu. Berarti memang jurnalistik ini bukan hanya tentang lihat berita, tulis, di-up, tapi juga kita belajar tentang kritis gitu. Iya, betul. Belajar kritis. Intinya belajar supaya lebih kritis. Yang biasanya orang lain lihat itu hanya di bagian permukaannya saja, kita harus bisa lihat ke dalam-dalamnya dan membawa yang dalam-dalamnya itu tuh ke luar supaya orang lain bisa lihat juga apa yang bisa kita lihat tersebut, seperti itu. Nah nih Bang, Abang kan sebagai orang penting di UKM Pers Kampus, mungkin ada yang mau disampaikan mengenai peran jurnalis kampus? Ya, jadi itu tuh kita sebenarnya kalau bisa memperhatikan di universitas ini sebenarnya adalah cerminan dari sebuah negara gitu loh, gitu kan. Ada presidennya Presma kayak gitu kan, kemudian ada DPR-nya DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa, dan tentunya peran pers di dalam sebuah negara tuh penting gitu kan. Nah, jadi peran pers di dalam universitas juga penting kayak gitu. Kita sebagai anggota pers gitu kan, itu punya tanggung jawab untuk memberitakan hal-hal yang sesuai dengan kode etik seperti itu ya. Karena yang paling pertama itu kita harus menjunjung kode etik dimanapun, paling pertama dan tidak boleh dilupakan kode etik jurnalistik. Jangan sampai melihat satu fenomena, satu isu itu ya bernilai, artinya nilainya itu
bagus gitu kan, view-nya kemungkinan banyak, engagement-nya tinggi kayak gitu, tapi malah melupakan kode etiknya seperti itu, hanya membuat fenomenal belaka, hanya membuat konten yang ya istilahnya merugikan orang banyak kayak gitu kan. Jadi ya sebagai jurnalis harus bisa tuh memperhatikan hal tersebut ya, jangan semena-mena dalam mempublish berita. Meskipun kita jurnalis ini punya kebebasan berpendapat, kebebasan pers, ya kebebasan pers ya istilahnya di situ, pers ini tidak boleh dikekang. Nah tapi ya dengan ada kebebasan itu kita nggak boleh ngelupain kewajiban kita juga gitu, tidak boleh melupakan haknya dari orang lain. Ya itu makanya kita sebagai jurnalis harus belajar nih pertama sebelum terjun ke dunia nyatanya seperti itu. Ya itulah di kampus ini sebagai jurnalis kampus. Berarti nggak hanya sebagai penyambung lidah, tapi juga Iya. ada syarat dan ketentuan. Iya benar sekali. Nah, selanjutnya nih Bang, pesan dari Abang untuk teman-teman yang aktif organisasi, tapi juga tetap menjaga nilai akademis. Karena kan yang Naili tahu juga Abang lulus tepat waktu juga kan, Iya. walaupun banyaknya kegiatan. Ya, ya alhamdulillah ya. Jadi kalau saya sendiri tidak lebih dari 4 tahun gitu, hampir mencapai lebih 4, tapi alhamdulillah enggak sampai, masih dalam batas 4 tahun. Dan ya paling pertama itu adalah ya schedule, ya jadwal itu hari per hari itu bisa dibuatkan plan ya, kayak misal to-do list atau apa segala macam, dan itu tuh penting loh untuk rencanakan apa-apa aja yang bakal kita lakuin ke depan, dan memanage ya, mengorganisir itu segala tugas-tugas yang kita punya. Ya kita punya tugas di UKM, di organisasi-organisasi, kemudian kita juga punya tugas yaitu tugas kuliah. Kemudian ada juga nih tugas untuk diri kita sendiri, kayak mana ya biar mental fisik kita tuh biar tetap terjaga loh kayak gitu. Jangan sampai dengan ada tugas-tugas yang di luar ya kayak dalam diri kita sendiri itu nggak kita perhatiin seperti itu. Nah itulah pentingnya tadi to-do list gitu kan, itulah pentingnya tadi perencanaan ya. Setiap hari itu harus ada pokoknya harus ada perencanaan seperti itu, harus ada pencapaian yang jelas yang mau dituju, seperti yang mau dikejar kayak gitu kan. Buat dulu apa-apa aja yang kecil, pencapaian-pencapaian apa yang mau dilakukan dalam satu hari itu. Nah dengan adanya itu ya pastinya jadwal antara perkuliahan dengan jadwal berorganisasi itu pastinya balance dan tidak saling tumpang tindih. Dan meskipun ada hal yang dikorbankan, itu tidaklah sebesar misalnya tidak sangat merugikan kita. Artinya hal yang dikorbankan itu masih relevan dan masih sesuai dengan apa yang kita perbuat untuk yang dikorbankan tersebut. Seperti Masih terkontrol. Iya, gitu masih kan terkontrol, semuanya. betul. Nah, teman-teman Ancang, khususnya mahasiswa ilmu komunikasi, kita harus pintar-pintar dalam menjaga waktu seperti kata Bang Abdul tadi, dan juga kita yang sangat berdekatan dengan hal-hal jurnalistik. So, ayo kita terus belajar dan memanfaatkan privilege yang kita punya. Karena untuk meraih masa depan dan mencapai sesuai dengan keinginan kita. Dari informasi dan pemaparan Bang Abdul, semoga dapat memberikan wawasan dan pelajaran baru agar kita bisa terus maju dan produktif. Nah, terima kasih Bang Abdul karena sudah berhadir di podcast kami. Baik, Semoga sama-sama. kedepannya terus sukses Iya. dan memberikan dampak yang positif bagi orang-orang sekeliling. Untuk teman-teman Ancang, jangan lupa untuk terus belajar dan berproses. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.